Bab 5. Tidak mungkin dia pelakunya. Tanpa Vania bilang Aruna juga tahu namanya dipanggil, dan Aruna sudah tahu alasan dia dipanggil. Aruna menutup buku yang sedang dia baca lalu menyimpannya ke dalam tas. Dengan hari ini sudah 3 tas yang dia tinggalkan di sekolah, 2 tasnya lagi berada di ruang BK. Aruna berjalan gontai menuju ruang BK yang masih satu lantai dengan kelasnya, ruangan itu paling ujung. Namanya kembali dipanggil, Aruna mempercepat langkahnya. Dengan ragu-ragu dia mengetuk pintu. Masuk, suara tegas dari dalam ruangan itu. Aruna memutar kenop pintu. Langkahnya pelan. Cepat Una, duduk. Aruna tersentak, dia menarik kursi dan mendudukkan bokongnya. Kamu punya hutang penjelasan dengan saya, kamu tahu kan kesalahan kamu? Aruna mengangguk. Jelaskan. Aruna tertunduk. Dia bingung harus menjelaskan apa. Apa dia harus menjelaskan hubungannya dengan Neo? Tidak. Tidak mungkin. Sekolahnya tidak membenarkan pernikahan saat masih menjadi siswa. Una, kamu punya mulut kan? Biasanya mulutmu merocos tanpa henti. Nganu, Pak. Bram menaikkan satu alisnya. Nganu apa? Aruna menggaruk tengkuknya, malah dia bingung sendiri dengan ucapannya. Una, saya bertanya denganmu. Jawab. Ada urusan pribadi yang nggak bisa saya jelaskan dengan Bapak, jawabnya dengan kepala tertunduk. Lalu, apa hubungan kamu dengan Pak Neo Pratama? Aruna memainkan jemarinya. Apa yang harus dia bilang? Benar katanya, dia akan mendapat masalah yang besar. Harusnya. Neo tidak pernah muncul ke sekolahnya dan menculiknya, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Satu SMK ini tidak akan bertanya-tanya hubungan mereka. Aruna meremas jemarinya. Neo benar-benar menyebalkan, dia dalam masalah besar karena pria itu. Dia. Petik 2. Aruna, kamu bisa bicara serius. Dari tadi ngelantur kemana-mana. Petik 2. Aruna mendongakkan kepalanya. Mas, Neo kakak angkat saya, Pak, jawabnya jujur. Dalam hatinya dia menambahkan, kakak angkat yang akan berubah menjadi suami. Benar itu? Tanyanya tak percaya. Aruna mengangguk. Jika Bapak tidak percaya, Bapak bisa tanyakan pada Mas Neo atau Mama Jessie. Mereka mengangkat saya sehari setelah orang tua saya meninggal, katanya mereka sahabat dari orang tua saya, Pak. Bram tergelak, sungguh lelucon yang. Aruna buat menggelitik perutnya, bagaimana bisa Aruna si gadis miskin dengan orang tua yang miskin pula punya sahabat sekaya keluarga Pratama? Benar-benar lelucon. Tawa Bram pecah. Kamu ngelanturnya udah cukup. Bangun, Una, bangun. Sudahi mimpimu. Petik 2. Aruna mengerutkan keningnya. Terserah Bapak, mau percaya atau tidak, yang jelas saya sudah ngomong jujur. Baiklah, saya akan cari kebenarannya. Jika terbukti kamu berdusta, siap-siaplah mendapat hukuman dari saya. Kamu tahu kan, kamu itu harapan saya, kamu pintar dan kamu punya cita-cita yang mulia. Saya nggak mau kamu melakukan kesalahan yang akhirnya membuat prestasi kamu jatuh. Peraturan tetap peraturan dan kamu harus mematuhi itu. Aruna tertunduk, mencerna setiap kata yang Pak Bram ucapkan. Jangan lakukan lagi, ya, Una. Aruna mengangguk, ya sudah ambil tasmu dan kembali ke kelas. Menurut Aruna dia keluar dari ruangan Pak Bram dengan wajah tertunduk, kata-kata terakhir Pak Bram masih terngiang-ngiang di telinganya. Sebuah tangan menariknya dan dia tersentak. Arga, pria itu mengembangkan senyuman. Buat salah lagi. Siapa sih dia? Kakak angkatku, jawab Aruna sekenanya. Hah, kok bisa? Aruna mengedikkan bahunya. Ceritanya panjang, ga, dan aku lagi males ngomong, hari ini aku mau puasa ngomong. Arga terkekeh. Dia merangkul bahu Aruna. Sejak kapan sahabat aku ini bisa berhenti ngomong? Bisa kalau mood aku lagi jelek, dan sekarang benar-benar jelek, jangankan puasa ngomong, makan orang aja aku bisa. Jadi jangan ganggu aku. Petik 2. Arga kembali tergelak, tanpa Aruna sadar barusan dia berbicara cukup panjang. Kok ketawa sih?
nyebelin banget. Aruna mengecurutkan bibirnya. Una, orang kalau lagi puasa ngomong itu nggak ngomong sama sekali, barusan kamu itu abis ngoceh panjang kali lebar, ejek Arga. Aruna menyipitkan matanya. Tadi itu penjelasannya dan sekarang puasanya baru dimulai. Petik 2. Arga memukul pelan kepala Aruna, dia merampas tas yang Aruna jinjing dan membawanya ke dalam kelas. Neo, kamu nggak jemput Aruna? Nggak ma, dia bisa balik dengan taksi. Kamu gimana sih Neo, Una itu calon istri kamu, harusnya antar dan jemput dong, dan satu lagi, cincin udah dibeli. Neo menggeleng. Jessie menghela napas panjang lalu mengeluarkannya perlahan. Kamu gimana sih? Dia ngelarang aku culik dia ma, jadi hari ini aku nggak ke sekolahnya. Culik? Jessie tergelak. Neo mengangguk. Dia bilang aku menculik dia, soalnya dia belum pulang sekolah sih saat aku ajak fitting baju. Petik 2. Jessie menggeleng kepalanya. Siapa yang nyuruh kamu ngajak dia bolos? Bisa-bisa Una kena masalah gara-gara kamu. Benar-benar, anak satu ini nggak mikir dulu sebelum bertindak. Petik 2. Neo menyengirkan bibirnya. Sorry, ma. Petik 2. Jessie kesal setengah mati, putranya benar-benar pembuat onar, bahkan saat ini suaminya tengah disibukkan untuk menutupi kesalahan Neo waktu itu. Ma, papa mana? Tanyanya saat maniknya tidak mendapatkan sosok papanya, sedangkan mobil pria setengah abad itu sudah terparkir di bagasi. Di ruang kerjanya, katanya ada yang harus diurus. Petik 2. Neo mengangguk. Setelahnya dia menatap mamanya serius. Ma, yang kemarin aku amankan. Aman, papa udah dapat penggantinya, jadi jangan pernah lakukan hal bodoh lagi, yang kamu lakukan itu berbahaya Neo. Aku mabuk, ma, aku nggak sengaja. Mama tahu, tetap saja itu salah. Ma, apa pernikahan ini akan menyelamatkanku? Aku khawatir suatu saat nanti Jessie mengetahui pasti. Mama udah pikirkan semuanya, dan inilah cara terbaiknya. Aruna butuh kamu, Aruna harus ada yang jagain, dan kamu janji dengan mama, jangan pernah tinggalin. Aruna dia gadis baik, dan mama sayang sama dia. Petik 2. Neo diam. Tepukan di pundaknya membuatnya menoleh. Papa, sapanya. Lihat ini. Apa ini? Tanya Neo, dia mengambil foto yang disodorkan papanya. Keningnya mengerut. Pelaku tabrak lari. Mario mengangguk. Dia pelaku tabrak lari orang tua Aruna. Pintu utama itu dibuka, Aruna muncul dengan 3 tas yang dia jinjing. Una, kemarilah. Panggil Mario, Aruna mempercepat langkahnya dan duduk di samping mamanya. Apa, Pa? Papa mau tunjukkan sesuatu ke kamu, sesuai janji Papa ke kamu, Papa akan menemukan orang yang menabrak kedua orang tuamu. Petik 2. Mata Aruna memerah langsung. Mana, Pa? Mario menyerahkan selembar foto itu. Aruna menerima dengan tangan gemetar. Kepalanya menggeleng, air matanya meleleh semakin deras. Nggak mungkin, ucapnya terbata. Kamu kenal, nak? Aruna mengangguk pelan. Dia. Nggak mungkin, Papa pasti salah. Nggak mungkin dia ini, Pa. Memang dia pelakunya, saat ini dia sudah di kantor polisi, nak. Emang siapa dia? Dia.